kesimpulannya adalah dua-duanya tidak bahagia. Lalu bahagia itu yang mana? Bahagia itu adalah ketika hati lapang menerima segala sesuatu. Inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila daging ini baik, semua tubuh akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila ia buruk, semua tubuh akan menjadi buruk. Maka ala wahyal qalbu, sesungguhnya segumpal daging ini adalah hati. Maka hati ini harus kita jaga. Innal kuluba, sesungguhnya hati ini berada di jari jemari Allah. Sesungguhnya hati ini berada di jari jemari Allah. Yukallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balikkan hati ini sehingga ada orang yang yusbihu mu'minan, pagi hari ia beriman, sangat beriman, yakin kepada Allah, wa yamsi kafiron, tapi ketika sore hari dia menjadi kafir. Ada orang yang ketika bertemu seorang dia sangat benci, dia sangat ingin membabi buta, tapi ketika akhirnya sang orang yang ia benci dia menjadi kekasih cintanya. Ada orang yang dia sangat cinta, yang sangat dia kagumi, yang sangat dia inginkan, tetapi pada akhirnya menjadi orang yang sangat dia benci. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Jika engkau mencintai seseorang, jangan melebihi cintamu kepada Allah, karena boleh jadi cintamu kepada orang itu akan dirubah nanti oleh Allah menjadi bencimu kepada orang itu. Takbir! Jangan sampai nanti ketika pas kita punya anak, maksudnya teman-teman punya anak, datang anaknya bertanya, mama. Pas dulu bertemu dengan ayah, kira bagaimana kisahnya? Agak jawab sang ibu, oh dulu ayah orang yang sangat saya benci, tetapi sekarang menjadi orang yang sangat saya cintai. Nah, itu adalah salah satu cara kita bersyukur, yaitu menjadi orang yang tetap tenang hati kita, asbab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kejunjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis dijelaskan, ketika seorang yang bersolawat satu kali kemudian malaikat mendengarnya, maka solawat itu dibawa ke hadapan makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bawalah solawat hambaku ini ke Allah. Maka Allah berfirman, wahai malaikat, dari satu huruf solawat ini aku ciptakan 360 malaikat. Bayangkan, satu huruf 360 malaikat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lebih dari satu huruf, bahkan puluhan huruf diciptakan, 360 kali puluhan huruf diciptakan ribuan malaikat. Untuk apa Allah ciptakan malaikat ini? Untuk mendoakan orang yang bersolawat sampai dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang lain juga menjelaskan, man sholla alayya sholatan wahidah, siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali saja, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi biha asyara, Allah berikan 10 kebaikan. Wa man shalla alayya asyran, siapa yang bersolawat 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, Allah berikan 100 kebaikan. Wa man shalla alayya mi'atan, siapa yang bersolawat alfan, Allah berikan 1000 kebaikan. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar, dan barang siapa yang bersalawat 1000 kali, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Jadi sangat mudah kita memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam minuman khamar, ke dalam perzinahan, ke dalam hal-hal yang haram dan lain sebagainya. Sehingga inilah tujuan kita melakukan makrab, malam keakraban ini dalam rangka membagikan kebersamaan, tumbuhkan persatuan, dan hasilkan persaudaraan untuk forum kita tercinta, forum mahasiswa KIP dan bidik misi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang terpilih,
menjadi orang-orang yang terpilih, bisa berkumpul dan berjabat tangan, bisa saling sapa menyapa. Karena dalam suatu hadis, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghafira lahuma qabla ayyaftariqa. Siapa saja di antara seorang itu berjumpa dengan saudaranya, kemudian dia berjabat tangan, saling senang, saling senyum, maka Allah ampuni dosanya sampai sebelum dia itu berpindah dari tempat itu. Jadi ketika kita berkumpul di sini, Allah ampuni dosa kita sebelum kita berpisah dari tempat ini, dengan syarat kalau kita saling satu sayang menyayangi. Jadi kalau kita saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling senyum-senyumkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pengampunan kepada kita. Dan bulan ini Masya Allah bertepatan dengan bulan yang namanya bulan Muharram, di mana kisah yang sangat luar biasa di bulan ini terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Umar ibn Khattab. Pas itu Umar bin Khattab ini dia itu ingin menciptakan suatu kalender Hijriah. Tapi pada saat itu terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama ada yang berpendapat bahwasanya awal dari kalender ini dimulai pada saat Rasulullah lahir. Yang kedua pendapatnya adalah dari sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Yang ketiga dari sejak wafatnya Rasulullah. Dan yang terakhir ada pendapat dari Ali yang disetujui bahwasanya kalender ini diawali dari ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Tetapi hijrah sekarang bukan berpindah. Hijrah al-hijratu man hajara mana Allahu an. Hijrah yang sekarang adalah hijrah ketika kita meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La hijrata ba'dal fathah. Tidak ada hijrah setelah persatuan kota Makkah. Jadi ketika kita berpindah tadi dari rumah ke rumah, itu bukan hijrah. Itu bukan berpindah, tapi hijrah di sana diartikan adalah ketika kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki amal kita lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga kita semua berkumpul di sini dalam rangka makrab dan juga menambah tema, yaitu dalam rangka kita sambung silaturahim satu sama lain, sehingga terjalinlah hubungan yang baik di hadapan kita semua dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna hijrah yang sebenarnya adalah pergantian tahun dari tahun 1442 Hijriah berpindah dari 1004 menjadi 1443 Hijriah. Tujuannya hanya dua. Apa tujuannya? Liya'lamallahu alladhina amanu, untuk melihat orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa yattakhiza minkum suhada, dan untuk melihat siapa yang mati dalam keadaan syahid. Jadi yang pertama beriman. Kalau tahun dulu kita beriman, tahun sekarang harus lebih mantap iman kita. Iman yang dimaksud di sini adalah iman dalam rangka menjalankan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lain takwa. Takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh takut? Misalkan sekarang ada orang yang pergi ke pantai, kemudian pas dia lihat di pantai itu ada seorang yang sedang tidur berbaring di tepi pantai tanpa ada baju dan celana. Turis misal. Nah, datang seorang laki-laki ini melihat, astagfirullahalazim. Pas penglihatan pertama ini adalah suatu keberuntungan untuknya. Tapi kalau dia lihat yang kedua, maka itu adalah dosa. Lihat seterusnya, maka dosa. Tetapi contoh, misalkan sekarang pas lihat pertama dia lihat ternyata ada sesuatu yang aneh, dia mau lihat lagi, tapi ada di dalam dirinya rasa takut kepada Allah, maka dia tidak akan lihat. Contoh, ada teman saya pas di Kuta. Di Kuta itu kebanyakan turis yang tidur berbaring, yang luar biasa kan, yang putih pasirnya, yang putih terus.
kan kami itu sedang training kan di sana, lagi speaking, lagi latihan speaking bahasa Inggris. Jadi pas itu satu persatu kita hampiri turis, tapi tidak ada satupun turis yang laki-laki. Semuanya turis perempuan dan semuanya tidak pakai baju. Semuanya tidak pakai celana. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita lihat. Jadi teks yang kita hafalkan dari awal-awal itu, pas kita mau berbicara satu pun tidak saya ingat. Lupa semua. Lupa, kayaknya langsung blank. Melihat sesuatu yang haram. Jadi itu adalah suatu pengalaman yang buruk. Pengalaman yang buruk tapi menyenangkan kan. Jadi kita sama-sama berusaha saling merubah satu sama lain, saling menasihati. Kalau ada saudara kita yang salah, kita nasihat. Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, keburukan, falyaghayyirhu biyadihi, hendaklah ia cegah dengan tangan, dengan pukul dia. Kalau tidak berani karena terlalu besar tubuhnya, fa illam yastati fa biqalbi, maka hendak dengan lisan. Dendek mentia saudara. Tapi kalau tidak segan dengan mulut, fa illam yastati fa biqalbi, dengan hati. Artinya jangan kita ikuti perbuatan yang salah. Wadzalika ada'aful iman, maka ini adalah selemah-lemahnya iman, yaitu dengan hati. Kita doakan semoga saudara kita yang masih melakukan kesalahan, maksiat, minum khamr dan lain sebagainya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Padahal khamr itu sudah jelas haram. Innal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya minuman khamr, berjudi dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah najis dan amalan atau perbuatan setan, maka jauhi. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Nah, khamr ini sangat luar biasa. Khamr dalam ilmu kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama khamr yang mengandung alkohol, dan yang kedua adalah khamr yang tidak mengandung alkohol. Khamr itu dalam bahasa Arab, al-khamru artinya sesuatu yang menutup akal. Jadi kalau ada sesuatu yang menutup akal, itu khamr. Jadi apapun yang menutup akal itu khamr. Yang pertama minuman keras yang mengandung alkohol, contoh bir. Kemudian candy. Kemudian ada arganek, kogenek, kemudian KTI. KTI itu kepanjangan dari anggur ketan hitam. Kemudian ada namanya morfa, kemudian dan lain sebagainya. Jadi bir ini dia itu dibuat disintesis dari hal-hal yang halal, dari fermentasi padi, jagung, kedelai. Ini adalah fermentasi, tapi menghasilkan 4 sampai 6% alkohol. Maka tidak haram zatnya, tidak haram bir itu, tapi perbuatannya haram, meminum bir. Padahal bir itu sering digunakan menjadi sumber alkohol, dibuat jadi alkohol, digunakan oleh orang-orang kimia untuk larutan reaksi dan lain sebagainya sebagai reaksi. Tetapi yang salah adalah ketika kita meminum alkohol. Ada di dalam tubuh kita, namanya itu ilmu biologi itu ada namanya lemak, ada karbohidrat. Karbohidrat ini adalah sumber energi utama, sedangkan lemak ini cadangan energi. Lemak ini dalam ilmu kimia bersifat non-polar, maka tidak bisa larut dengan larutan yang polar. Polar itu contohnya air. Air itu tidak bisa melarutkan lemak, sehingga mau 1 galon kita minum air tidak akan larut. Maka ini sangat menyelamatkan kita. Tapi alkohol itu mengandung bersifat non polar, maka kalau kita minum, maka lemak ini akan terlarut bersamanya, sehingga akan menghasilkan besar hanya sementara. Ketika kita minum berem misalkan nih, kita minum khamr ini, kita akan kuat pada awalnya. Tetapi pas itu menyebabkan lemak larut, akan menyebabkan lemak bereaksi dengan alkohol, disebut sebagai reaksi saponifikasi, menghasilkan glikolisis dan juga sabun. Maka glikolisis ini akan menjadi, kalau terlalu banyak akan menghasilkan kolesterol.
kolesterol. Nah, akan menghasilkan kolesterol. 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 Nah, jadi jadi dia akan menghasilkan kolesterol. Nah, menghasilkan kolesterol. Nah, itu. Kalau misalkan kolesterol semakin meningkat, semakin meningkat, maka akan menyebabkan kadar basah dalam lambung itu akan meningkat dan akan menyebabkan lambung itu akan kehilangan asam dan menyebabkan daya nafsu makan semakin berkurang. Tidak ada rasa lapar, tetapi nafsu makan semakin berkurang, menyebabkan nutrisi semakin kecil, akan menjadi kurus, krempeng, dan lain sebagainya. Dan kemudian darah akan bertambah alkoholnya, maka darah tersebut akan tersumbat dan akan menyebabkan ke otak yang akan menghilangkan daya kesadaran sehingga akan menjadi tidak waras lagi. Itu adalah sebab dari minuman keras. Sedangkan minuman keras atau homer yang tidak beralkohol, contohnya narkoba. Narkoba adalah minuman homer yang tidak mengandung alkohol. Contohnya seperti morfin, ganja, sabu-sabu, kemudian kokain, heroin, kemudian yang paling berbahaya dari narkoba itu adalah praka. Praka ini, orang yang meminum praka ini seperti orang yang kesurupan dan gila. Ada orang yang pas saya sosialisasi narkoba itu, ada di videokan orang yang meminum narkoba jenis praka, dia itu pas sekali minum menyebabkan dia gila, hilang akal, kemudian dia pergi ke jalan ditabrak oleh truk. Sudah minum homer, sudah makan narkoba, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka inilah yang harus kita hindari. Padahal Islam sudah mengajarkan kepada kita apa yang halal dan apa yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah menyukai yang baik dan hanya memberikan sesuatu yang baik. Ma'asyarus sabab, wahai sekalian pemuda, kata Rasulullah SAW, man istata'a minkumul ba'a, jikalau engkau sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Jika engkau tidak mampu menikah, maka hendaklah kamu berpuasa, karena berpuasa dapat menurunkan kemaluan. Nah, jadi dapat menurunkan nafsu. Jadi kalau engkau sudah mampu menikah, menikah. Jangan sampai nanti tidak menikah, terus saja melakukan hal-hal yang haram, maka akan menjatuh kepada dosa. Maka hendaklah kita menikah. Tapi kalau tidak, karena menikah itu dapat menurunkan pandangan dan dapat menghilangkan kemaluan. Aneh, dapat menurunkan dapat melindungi maksudnya. Jadi kalau kalian tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah kita puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Daud dan lain sebagainya. Maka inti dari apa yang saya sampaikan ini yaitu kita ambil dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW hijrah, Rasulullah SAW yang pertama kali beliau lakukan adalah mempersaudarakan kaum orang-orang yang muhajir dan ansor serta orang-orang Aus dan juga Bani Khazraj. Maka persaudaraan ini yang menciptakan kerukunan di kota Madinah. Maka kita sebagai organisasi yang luar biasa, organisasi yang diakui di kampus yang sangat hebat, maka yang pertama harus kita tumbuhkan dalam diri adalah persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama teman kita. Jangan sampai kita saling menggibah, memfitnah, mengadu domba, namimah, dan jangan sampai kita terpecah belah. Maka salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari keakraban ini, bagaimana terciptanya saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling kenal mengenali, saling sapa menyapa dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjadi orang yang cuek.
Maka itulah yang dapat, ya, Nesa Sabian, yang dapat oh, ya, Rizky Febian. Bisa Sabian. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman akan agama dan pemahaman terhadap semua ilmu yang Allah titipkan kepada semua manusia ini. Karena saya akan tutup dengan satu hadis saja. Kita adalah penerus, terutama perempuan. Innallaha la yaqbidul ilma antiza'an yantizihu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti tidak akan mencabut ilmu dengan sekali cabutan seperti pohon dari akar-akarnya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkannya para ulama. Maka ketika para ulama, para orang alim sudah meninggal, maka orang-orang akan bertanya kepada orang-orang yang bodoh. Maka orang bodoh ini akan menjawab bighairi ilmin, tanpa ilmu. Maka fadallu wa adallu, maka itu sangat sesat dan menyesatkan. Maka kita semua di sini, terutama yang kaum perempuan, apa kata syairnya dalam kaum perempuan ini? Syairnya, an-nisa'u imadul bilad, paman saluhat saluhatil bilad, waman fasadat fasadatil bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Apabila ia baik, negara ini akan menjadi baik. Dan apabila ia buruk, negara ini pun akan menjadi buruk. Tetapi yang paling mengancam adalah wama ahadun min al-sunin nasi saliman. Berhati-hatilah dari tidak ada yang selamat dari omong-omongan manusia, terutama yang perempuan. Walau annahu dakin nabiyil mutahharu, walaupun nabi yang disucikan sekalipun. Kalau sudah perempuan berbicara, orang-orang tidak ada yang bisa selamat dari pembicaraannya. Jadi kalau perempuan sudah berbicara buruk tentang orang lain, maka tak ada orang yang selamat dari pembicaraannya. Walau annahu dakin nabiyul mutahharun, walaupun nabi yang disucikan sekalipun. Maka hendaklah kepada teman-teman saya yang perempuan, wabil hus laki-laki, jaga kita punya mulut, jaga kita punya tubuh, jaga kita punya segalanya. Jangan sampai kita jadikan mulut ini menjadi beang kerok orang lain, menjadi sumber kesalahan, menjadi sumber kemaksiatan. Tapi jadikan mulut kita ini menjadi mulut yang penuh dengan hikmah, penuh dengan rahmat, dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Seperti kata Buya Hamka, jadilah engkau seperti mata air, memberikan kehidupan kepada sekitarnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Al-insanu makanul khata' wan nisyan wa ghairi dzalik, dan kada riwayat yang lain al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan, tepuk tangan. Terima kasih